Nah, buat teman-teman, perkenalkan ini adalah Benny dari kayaknya usahanya di Bali, tapi asalnya bukan dari Bali. Nanti kita akan tanya-tanya barengan. Kira-kira Benny ini historinya gimana, perjalanannya gimana sampai bisa buat sebuah brand ya. Namanya adalah Ini Tempe, yang sekarang masih berjalan juga dan sekarang udah mulai berkembang juga ya. Nah, mungkin sebelum kita tanya-tanya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, silakan Ben diperkenalkan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Siapa Benny dan apa usahanya? Ya, kenalkan teman-teman, nama saya Benny Santoso. Kebetulan mirip anaknya Jokowi ya. Ya, sama-sama dari Solo, masih umur 25, jadi di bawah 30, masih muda kok. Wah, dan menarik banget karena Benny ini dari Solo merantau ke Bali ya, dan akhirnya buat bisnis di Iya. Bali. Itu kalau boleh tahu, mungkin hari ini kita mau belajar dari Benny gimana sih caranya kita bisa buat bisnis dari awal. Mungkin banyak dari kita yang saat ini mau buat bisnis tapi punya kendala banyak. Mungkin dari sisi aku nih punya ide, tapi aku masih bingung untuk menjadikan ini sebuah bisnis. Atau mungkin aku udah punya idenya, tapi kok mau jalan tuh nggak bisa melangkah gitu. Nah, ini yang saya pengen dengar juga dari ITMP, dari Benny, itu kisah perjalanannya awalnya gimana sih? Dulu kalau nggak salah kuliah ya, dari sejak kuliah ya? Iya, jadi awalnya itu kan 2013 lulus dari SMA, kemudian emang pengennya ngambil kuliner. Jadi sekolah masak tuh dulu. Nah, kuliner manajemen ada dua option, mau di NHI di Bandung apa di Bali. Nah, terus kebetulan di Solo kan kota kecil ya, kayaknya pengen cari experience baru deh kalau sama-sama di Jawa kan monoton. Akhirnya berani nekat pindah ke Bali, kuliah 2013 bulan Juli atau Agustus. Kemudian saat itu udah berlangsung kuliah selama 3 tahun kan, akhirnya nyusun tugas akhir. Kepikiran mau nyusun tugas akhir apa ya? Kan anak-anak yang lain biasanya kayak tugas project di hotel atau kayak eksperimen. Kemudian akhirnya saya memutuskan ambil eksperimen. Tapi saat itu ide tempe itu dari SMA. Jadi Dari SMA ya? ketika SMA ngambil jurusan IPA, kita tuh mau praktek buat tempe. Gurunya tuh sempat bilang, Benny, tempe itu bisa dikreasikan, dikasih flavor, dikasih rasa, kasih warna, macam-macam. Ide itu konsepnya tuh terngiang-ngiang di otak, tapi kita nggak sempat realisasikan. Karena terbatasnya waktu, saat itu mau ujian nasional kan, akhirnya cancel, terus masih terngiang-ngiang nih sampai kuliah. Wah, pengen deh coba iseng-iseng praktekin. Padahal nggak ada ilmu tempe sama sekali. Jadi Hmm. ketika itu yaudah nekat buat project tempe, tapi tempenya kan nggak mungkin yang polosan. Akhirnya kita pergi ke perpustakaan tuh, nyari-nyari ide. Oh kak, kelas tuh dulu bikinnya apa ya? Ada yang tempe dari biji nangka, tempe dari biji duren, jadi macam-macam. Nah, ini wah lucu juga nih ada yang macam-macam. Tapi pengennya keep it simple aja. Akhirnya bikin tempe kedelai tapi kasih rasa keju. Oh, tempe Gitu. keju jadinya. Tempe rasa Iya, keju. jadi bikin dua percobaan. Ada tempe rasa keju sama tempe rasa bawang putih. Jadi ide konsep dari SMA tuh terngiang-ngiang, wah pengen banget gatel, kayaknya pengen praktekin deh. Akhirnya bikin itu. Nah pas buat kan kita harus terjun ke lapangan. Jadi eh, eksplorasi juga ke pabrik tempe, tahu detail sejarah tempe gimana, proses pembuatan yang bersih gimana, sampai bikin sendiri. Jadi Dan itu habis semuanya lihat, di hmm, jadi habis lihat kita explore, kita harus bikin sendiri kan, biar tahu. Akhirnya buat tempe sendiri tuh awalnya, buat tempe yang biasa, terus iseng-iseng tambahin keju. Nah yang keju ini tempenya enak, dibayangin ada rasa cheesy tapi teksturnya tempe enak banget itu. Kebetulan Hmm. pakainya keju Itali, jadi bukan keju abal-abal ya. Pakainya keju Itali tuh. Yang satu lagi bikinnya tempe bawang putih. Yang tempe Bawang bawang putih. putih ini aromanya enak. Tapi karena bawang putih itu kan pakainya bubuk ya. Kalau bubuk Ya. lama-lama tuh lengket, lengket dia, nempel. Nah akhirnya berair, tempenya cepet rusak. Nah akhirnya yang tempe rasa bawang putihnya gagal, tapi yang tempe rasa kejunya jadi. Terus iseng-iseng tak Oke. potong, goreng itu ada teman-teman satu komplek kita kasih satu-satu nih makan nih makan nih makan nih cobain gitu terus Ya, mereka ya. bilang wah cheesy banget enak gitu kayak nugget jatuhnya terus ketika goreng tapi kalau kelamaan gosong karena kan pakai keju
gitu. Jadi Iya, iya. awal mulanya sih dari itu. Wah, ini menarik banget. Saya juga baru tahu ternyata udah dari SMA terngiang-ngiang udah mau buat tempe ya. Mungkin kalau boleh tahu, Iya. saya sempat lihat juga kayaknya ibunya Benny sendiri kan juga hobi buat kue ya. Apakah itu udah Iya. kayak passion dari Benny sendiri dari awal gitu? Mungkin dari kapan sih punya passion yang kayak, aku kayaknya mau nih punya passion memasak ini atau buat kue ini? Apa dari ibu atau gimana? Jadi aku tuh demennya makan, tapi nggak demen masak. Oh, gitu. Ya, Jadi ya. demennya tuh dari makan. Jadi wah di Solo, di Bali, demennya suka makan gitu kan, kulineran. Pengen ngulik wah makanan enak nih dibuatnya gimana sih? Jadi benernya dari konsep curiosity aja. Aku tuh nggak jago masak awalnya. Jadi ya udah pengennya makan, tapi pengen tahu cara bikinnya gimana. Jadi penasaran harus bisa bikin kan. Akhirnya setelah kuliah itu kebetulan setelah buat tempe, aku bilang ke teman-teman, ini kan tempe istilahnya udah kita bikin project 6 bulan. Sayang nih kalau nggak dipakai lagi ya. Semoga mudah-mudahan bisa jadi bisnis sendiri gitu. Jadi ilmunya kan nggak kebuang. Terus kebetulan orang tua tuh sukanya bikin kue, tapi kayak kue nastar, lidah kucing, kue-kue lebaran gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya udah setelah itu orang tua bilang ya udah kerja dulu lah Sano ke hotel apa restoran. Akhirnya udah sempet icip-icip nih kerja di restoran Oh, di habis kuliah selesai itu terus ya, coba untuk kerja dulu selama 3 kali nih 3 kali. Yang pertama kerja itu di area Pecatu dekat Pulau Atu itu selama 5 hari. Jadi teman-temanku belum selama ada lima yang dapat hari. 5 hari doang. Teman-teman belum ada yang dapat job. Aku apply sendiri, dapat yang pertama. Teman-teman belum ada yang dapat job kan. Aku yang pertama dapat. Kemudian 5 hari sana seneng benernya. Rapi tempatnya bersih, makanannya enak. Tapi hatinya bosen nih kayaknya. Aduh, bosen deh tinggal daerah situ. Udah 3 tahun kayaknya pengen explore. Tapi kan udah nyangkut kerja kan. Akhirnya ya udah berani diri resign. Di setelah 5 hari Oh, resign, pindah ke Ubud. Pindah ke hmm. Ubud, pada belum dapat job baru, iseng-iseng lagi ngelamar. Ada deket tempat kosan, ada tempat restoran kan. Akhirnya apply lagi. Nggak sesuai ekspektasi. Kukira kan rame gitu kan. Ternyata sepi banget. Jadi sehari cuma dapat 2 kali orderan. Akhirnya, wah kayaknya ngapain ya jauh-jauh, tapi kok kayaknya sepi juga nggak dapat experience banyak. Akhirnya resign lagi itu 5 hari juga. Jadi Hmm. apply resign itu unpredictable. Aku nggak kayak planning wah hari ini mau resign 2 hari lagi nggak. Jadi kayak aku feelingnya nggak tepat, yaudah aku out gitu. Hmm. Ya, ya. Kemudian mulai tuh buat tempe. Jadi udah dapat ilmu buat tempe pas kuliah ya udahlah buat tempe lah di Ubud gitu. Akhirnya bikin tempe ternyata gagal. Nah jadi kan kaget Wah, wah gila. ya. Heeh. Pas kuliah bikin terus jadi kok pas bikin di Ubud ketika itu masih posisi di Ubud ya kok gagal ya jadi kaget sih ketika kita punya ilmu praktekin kok malah gagal tapi kita cari faktor gagalnya apa oh ternyata di Ubud itu kan lokasinya agak sejuk dingin gitu kan apalagi belakang kos-kosan itu ada sungai jadi sungai untuk arung jeram karena tempatnya Wah, terlalu humid. saya langsung bayangin kayak gitu Bali itu, aduh pengen banget rasanya ke sana. Iya, Ya, jadi ya, ya. lokasinya tuh kayak di jungle gitu belakangnya. Akhirnya kaget sih, waduh, ini faktor gagalnya apa? Setelah dicek emang lokasi berpengaruh saat itu. Ah, Akhirnya, kalau ketika saya kuliah kan di area Nusa Dua Selatan, jadi kan panas. Ketika di Ubud kan sejuk. Ketika kaget, wah gagal nih. Lanjutin nggak ya? Ya udah deh, iseng-iseng ngelamar lagi tempat kerja lagi, iseng lagi tuh, ngelamar lagi. Ngelamar, ketemu chefnya, keterima. Unpredictable, keterima kan? Langsung senang tuh, euforia, senang keterima, kerja di sana selama 2 minggu. ini di Ubud Jadi juga. di Ubud juga Ah, kerja di sana selama 2 minggu karena anak kitchen itu kan sistem kerjanya long hours, mostly berdiri, jarang duduk dan kebetulan saya kerja 14 jam sehari. hmm. 14 jam sehari selama 5 hari kerja, 2 hari off. Akhirnya badan tuh udah respon.
nggak kuat, kayak sering sakit, sering batuk, sering pilek. Jadi kalau ada teman yang sakit, mudah ketular kita. Akhirnya body udah respon nggak enak, akhirnya ngomong nih sama chefnya itu by email itu, mengundurkan diri karena sebabnya 14 jam bodinya responnya kurang bagus gitu. Iya, iya, iya. Ketika resign cerita ke orang tua ngomel-ngomel, lu di sekolahin jauh-jauh dari Solo ke Bali, ya ampun, bukannya kerja betulan malah resign 5 hari, 5 hari 2 minggu nggak dapat gaji pula, mau jadi apa? Nah Iya, akhirnya benar. dari situ Udah, ya. kan ketriggeran, waduh, sebagai anak rantauan malu sih jujur, kayak udah lulus awal, dapat job, keterima terus 3 kali, tapi resign sendiri kan, kayak ada rasa malu, wah malu sih, masa anak rantau kayak gini kan, dan apa yang bisa dibanggain, akhirnya ya udahlah, fokusin emang dapat ilmu di kuliah masak, ada manajemennya, kebetulan project akhir buat tempe, ya udah move on, udah fokus ke tempe aja dulu gitu. Jadi semua start dari nol. Jadi benar-benar dari sejak itu udah fokus buat tempe terus ya? Atau nyari lagi habis itu? Karena ini saya yakin banyak banget teman-teman yang lulus kuliah, mungkin saat ini ya terutama relevan banget. Kita mungkin lebih sedikit mereka yang buka lowongan kerja, terutama di saat pandemi juga. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin setelah kuliah juga terpaksa untuk memilih kayak tadi kan, aku mau kerja atau sekarang mau langsung buat bisnis ya. Bahkan ada yang kadang-kadang kita lagi kuliah pun udah sambil mikir aku mau bisnis apa gitu. Karena saking tidak pastinya keadaan di masa depan kan. Nah mungkin kalau waktu itu berarti waktu selesai dari kuliah terus tepat 3 kali bekerja itu gimana sih bisa yakin untuk mulai bisnis tapi sambil kita merantau. Terus udah gitu kan orang tua kan juga khawatir kan mikirin kita yang merantau ini gitu. Pasti dikontrol terus juga kan. Nah gimana caranya kita bisa tetap aku mau nih bisnis ini nih gitu. Itu apa yang dipikirkan waktu itu? Kalau dari point of view-ku, kebetulan pas kuliah tuh udah sering dapat lowongan freelance. Jadi ketika ada wedding, ada acara internasional, udah sering ikut. Jadi udah ilmunya udah dapat. Tapi kebetulan aku bilang ke teman-teman juga nggak salah kalau mau kerja ya, karena kerja itu kita experience-nya banyak, relation-nya juga banyak. Jadi nggak salah juga orang mau menjadi profesional itu it's okay. Tapi kalau emang aku suka ngambil taking a risk. Aku suka ngambil resiko. Jadi mikirnya gini sih, wah udah anak rantau, kerja 3 kali nih, masa mau ngelamar lagi yang keempat, terus resign lagi, wah malu kan mau taruh muka di mana. Jadi yaudahlah, udah 3 kali apply, malu banget nih resign. Akhirnya ya udah mau fokus ke usaha aja. Awalnya ya mikir, kerja lagi nggak ya, tapi malu deh, udah masa kerja 3 kali, resign mulu, nah, nanti yang keempat, masa resign lagi kan malu. Udahlah fokus ke usaha aja. Proses diri kita juga ya. Aku nih sebenarnya lebih cocok di mana sih? Aku sebenarnya mungkin ada teman-teman yang justru cocoknya itu di dunia profesional, ada cocok di dunia bisnis ya. Nah kadang-kadang kita mesti menemukan itu dengan cara nyoba ya justru ya. Nyoba dulu deh kerja, jadi ketahuan kita cocok apa enggak ya. Tapi menarik banget sih tadi dibilang sempat ada berapa belas jam tadi sampai merasa tubuhnya sakit, terus habis itu resign. Nah, begitu keluar, habis itu kerja, ternyata waktu kita jadi entrepreneur itu malah lebih lama lagi ya kerjanya. Lebih parah. Nah, ya. Itu gimana caranya? Silakan. Jadi ketika istilahnya itu masih penemuan jati diri ya, penemuan jati diri. Jadi dilihat sih aku sukanya tuh apa. Pengennya ke arah mana, kelemahanku tuh apa, kelebihanku tuh apa. Jadi kebetulan ketika proses 3 kali kerja, kebetulan juga di kuliah pernah sering nyari freelance, tahu sukaanku tuh suka ketemu orang satu. Aku orangnya kreatif, tapi ketika kerja di dapur yang long hour, aku kreativitasku seperti terkurung. Karena long hours kan, kita capek gitu. Jadi aku otak kreatifnya malah kurang jalan. Nah butuh relax. Akhirnya mikir, kelebihanku sini, kelemahanku sini. Yang penting harus tahu itu dulu sih. Dan emang didukung sama kondisi lingkungan kerja. Jadi vibe kerja itu juga akan mendukung. Kalau lingkungannya sehat, saling mendukung, kita juga akan kebus. Itu yang menurutku. Iya. Menarik banget. Jadi ternyata tahun 2016 ya, ini aku lihat Benny mulai ini tempe Bali di umur yang ke-21. Dan gak lama dari itu
buat masterclass di Ubud Food Festival 2018. Itu menarik juga ya, workshop ya. Nah, mungkin yang saya juga penasaran adalah ternyata begitu udah selesai, udah memulai tempe, nggak langsung lancar juga. Nah, kadang-kadang kan kadang-kadang orang yang mulai entrepreneurship di awal kita berpikir, aku punya plan A, punya plan B, punya plan C, ini pasti akan berjalan dengan lancar nih. Aku mau buat bisnis kayak gini. Tapi sempat melihat bahwa Benny ternyata mengalami permasalahan di bahan baku tempenya ya, bahkan setelah memulai ya. Nah, itu gimana sih cara kita ngakalin hal-hal seperti itu gitu, terutama yang Benny temui, apalagi bukan di tempat kota asal ya, tapi membuat bisnisnya ini jauh dari Solo tapi di Bali gitu kan, jauh sekali, bahkan mungkin nggak banyak orang yang Benny kenal, terutama di daerah produksi tempe misalnya. Itu gimana ya ceritanya? Jadi sebelumnya kita riset dulu, ini kan nyari bahan bakunya di mana kan. Jadi kita muter nyari bahan baku, dapat supplier A, dapat petani A, dapat petani B, petani C. Kadang mereka panennya juga kurang bagus, jadi kita juga akhirnya filteran. Ya dari situ riset cukup lama sih, tapi aku riset by doing. Jadi riset jalan, kerjainnya juga jalan, jadi sama-sama jalan gitu kan. Setelah itu 2016 tuh awal aku mulai 16 Desember 2016. Awal mulai itu, jadi konsumen pertama aku tuh tetangga kebetulan, bule Aussie. Nah, setelah dia nyoba tempenya, kebetulan apply kerja itu 2017 bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret. Setelah 2 minggu resign, mulai lagi sekitar April. Nah, di April ini ketika mulai emang kesulitan di bahan baku. Tapi ya, life must go on, ya mulai aja dulu gitu. Jadi ada yang supplier bahan baku apa, dicoba dulu. Itu ketika awal buat tempe, 20 kilo kedelai itu habis gagal semua loh. Mostly gagal. Jadi udah pertama, testing dulu, akhirnya gagal, nggak apa-apa, ya yang penting coba-coba aja. Yang penting sabar, coba, gagal, ya udah benerin lagi, cari faktor gagalnya di mana. Terus kebetulan sempat jualan, jadi jualan di komunitas-komunitas itu, komunitas toko-toko sehat kan. Ada salah satu konsumen ini bilang, orang Jakarta nih, Ben, keren nih anak muda, dagang tempe, gak ada nih di Bali apa di Solo yang kayak gini nih, gitu dia bilang. Coba dong, lu bikin kelas tempe, aku nggak tahu loh cara buat tempe, pengen belajar. Terus beliau bilang, aku sediain tempat deh, coba kamu bikin kelas tempe di sini. Kebetulan posisi masih di Ubud, beliau yang ngajak, dia coba deh iseng. Jadi di sana aku ngajarin tuh buat tempe di awal, pakai bahan baku seadanya, kemudian tempenya nanti diolah dari tempe bacem. Jadi yang ikut kelasnya setengah orang lokal, setengah orang asing. Di situ aku lihat, wah gila, apresiasi mereka tuh sangat lebih kayak, oh gini toh cara buat tempe, biasanya cuma beli di pasar 2.000, 5.000, sekarang bikinnya nggak mudah ya, butuh waktu lama itu. Dari situ aku mikir, wah keren nih, makanan itu dijadikan sebagai language of food gitu. Jadi orang pengen tahu tentang budaya suatu negara, pengen tahu tentang kita itu lewat makan. Dilihat makan mereka, gilanya apa sih tempe bacem ya, kok enak banget gitu. Jadi dari situ menarik, wah ternyata makanan bisa jadiin diplomasi budaya ya. Dari situ banyak orang kayak bisa lebih kenal Indonesia. Orang tahu kayak Korea dengan kimchi, tteokbokki, Jepang ramen, sushi. Indonesia apa selain rendang, nasi goreng ya tempe. So. Apalagi di Bali tuh kayaknya banyak banget ekspat-ekspat juga yang memang awareness terhadap wellness dan kesehatan itu cukup tinggi ya. Jadi kayak mungkin kalau kita bilang tempe itu kayak jadi salah satu superfood gitu kan ya, superfood mereka buat vegan dan lain-lainnya. Dan itu jadi relate ya karena dibandingkan dengan di daerah lainnya. Kalau misalnya saya sendiri kemarin baru lihat berita tuh tahun 2020 kemarin kalau nggak salah, itu yang restoran Indonesia di Amerika aja juga mau buat produksi tempe kan, misalnya mau buat pabriknya gitu. Saya lupa apa namanya, Mayasari kalau nggak salah, Mayasari Indonesia. Nah itu oleh diaspora Indonesia, saya baru tadi cari-cari. Itu juga ternyata tempe itu menarik buat orang-orang di luar negeri ya. Tapi kadang-kadang kita yang di Indonesia malah jarang eksplor ini ya. Padahal ini nilai jual yang cukup tinggi sebenarnya. Nah mungkin pertanyaannya adalah, mungkin Benny udah belajar di kuliner. Saya rasa teman-teman juga banyak banget ya, mereka yang kadang-kadang bisa masak. Atau sekarang tuh ada trennya coffee shop juga, bisa roasting coffee,
bisa masak kopinya atau roasting itu enak banget gitu. Atau bahkan bisa teman-teman yang udah punya ilmu, terus jadi konsultan dan lain-lain. Kita punya keahliannya, tapi kalau kita mau buat keahlian itu jadi bisnis, ini kayaknya dua hal yang berbeda nih, sangat jauh sekali gitu. Contohnya mungkin ada teman-teman yang pernah tahu misalnya Jeko, misalkan ada kafe kan Jeko ya, Jeko Coffee gitu kan. Nah, kadang-kadang si Jeko Coffee ini kan kopi, tapi yang punya ternyata dia Joni Andrean gitu, hairstylist. Jadi hairstylist yang gak ada hubungannya sama kopi sebenarnya, tapi dia punya jadi foundernya si coffee shop ini. Jadi kadang-kadang memang artinya kita yang bisa punya keahlian tertentu, belum tentu waktu buka bisnis itu bisa lancar. Nah, makanya penasaran banget untuk ngundang Benny juga, gimana sih caranya kita yang belajar di dunia kuliner, tapi bisa beradaptasi juga nih, kayak tadi Benny sempat cerita datang ke sebuah toko, terus coba untuk jualan, nitipin barang ke sana. Itu gimana sih proses mentalnya, proses effortnya beradaptasi dengan keadaan itu gitu di awal-awal? Benernya modalnya adalah kepepet, the power of kepepet. Kalau Jadi tahu ya. Iya, the power of kepepet itu beneran. Jadi udah anak rantau di Bali, udah baru lulus kuliah, masih anak bawang, istilahnya anak bawang kan. Kemudian kerja 3 kali, keluar, mau jadi apa kan? Mikir, waduh ini dana juga terbatas, terus mau ngapain lagi di Bali? Ada 2 option, mau stay di Bali apa tetap jadi balik ke kampung, balik ke Solo gitu kan. Terus kita mikir nih, wah yaudah pakai skill apa aja yang aku punya dan ya modal kepepet, nggak punya malu. Jadi pas sebelum mulai tempe sendiri, pas masih di Ubud aku jualan merica. Kan di Bali kan banyak hotel, restoran kan. Aku mikir, wah kayaknya spices bisa nih, apalagi banyak western restoran kan di Bali. Mikirnya jualan merica hitam. Ternyata setelah dilakukan kita tuh door to door. Jadi aku door to door ke restoran, aku riset dulu nih, misalnya di Ubud ada restorannya apa aja. Aku tulis, aku datengin satu-satu. Ketemu purchasing, manager, atau chef, atau ownernya, tak temuin, tak kasih sampling kan. Kita ngobrol tuh, padahal nggak ada skill selling sama sekali, sales tuh nggak ada, nggak punya. Akhirnya ya udah, nggak punya malu, hajar aja. Aku dapat feedback, ada yang bilang, wah ini mericanya bagus, enak, mau pakai. Tapi ada yang bilang kayak gini, wah nggak, belum dulu mas, soalnya kita punya satu supplier yang bisa beli ayam, beli telur, beli beras, macam-macam gitu. Kalau mas kan cuma satu jenis barang item aja gitu, jadi kita belum bisa ambil dulu, biar purchasing-nya, payment-nya nggak susah kan. Akhirnya setelah lihat kendala seperti itu, akhirnya ya selesai. Merica, oh ya udahlah, merica belum bisa. Tapi di situ yang aku petik adalah skill-nya. Skill ketemu orang, skill ngopi, nggak punya malu ya, door to door itu aja datengin. Di situ kebangun koneksi, wah ternyata aku suka ngobrol ya, suka ketemu orang gitu. Ya, ketika bikin tempe, skill tadi yang sebelumnya aku ambil. Oh ya udahlah, sekarang pasarin yuk tempenya. Nanti ketemu orang asing, ya awalnya kagok, kayak Inggrisnya belepotan Jawa, medok Solo. Akhirnya ya, ada teman-teman yang orang Bali sendiri encourage, gini loh cara nawarnya kayak gini. Jadi aku lihat mereka nawarin orang asing itu caranya seperti ini. Di situ ya aku ambil kayak amati, tiru, modifikasi kan. Gitu akhirnya ya udah medok-medok Jawa, Inggrisnya spesial nih. Ya udah asal ngomong aja ke mereka, yang darinya kagok akhirnya lama-lama lancar gitu. Jadi kebangun ilmu bahasa speaking English-nya nih malah dari experience. Awalnya ketemu mereka lancar, akhirnya kebangun nih gimana bangun emosi ke customer. Gitu. Awalnya kayak oh yaudah nawarin biasa, akhirnya lihat strateginya kayak orang gimana ya, kan ada market kan di Bali ya, ada kayak farmer market, saya ikut, oh strateginya mereka nawarnya seperti ini ya, jadi aku ya amati, tiru, modifikasi. Akhirnya aku coba amati kayak tiba-tiba sebulan kemudian ketika nawarin segerombolan orang tuh ngumpul semua, kayak penasaran, ini apa sih kok rame gitu. Iya, jadi beneran selling pribadi, personal, belum ada pegawai, saling pribadi ke mereka, kayak gila sih kamu mulutnya pinter amat nawarin. Itu bule loh yang bilang kayak you are the salesperson. Jadi dari situ realize, wah bisa nih skillnya itu dipakai. Setelah itu jalan, tahun ketiga, tahun keempat ini, ya tahun ketiga ini COVID datang, akhirnya offline kan agak stuck. Kita mikir, wah ini offline stuck nih, mau move on. Akhirnya ada teman yang encourage, ayo di online semua, marketplace, website,
kemudian penjualannya nggak cuma di Bali aja, yuk buang ke area Jawa, terutama kota besar. Akhirnya nyoba tuh pasarin produknya mulai ke online, ke marketplace, website, dan juga ke toko-toko yang di Jakarta. Akhirnya jalan. Jadi dari COVID yang kita penjualnya stabil, meningkat terus ketika COVID malah turun kan sampai 40%, udah switching ke online. Jadi yang produk ke online, kita experience ada kelas tempe juga akhirnya ke online lewat Zoom. Itu juga akhirnya meningkatkan sales kita. Gitu. Oke, ini pelajaran yang bagus banget juga, sharing yang bagus banget buat teman-teman, karena kebanyakan kalau kita mulai bisnis itu, kalau baru sekarang mulai ini kan kita masuk ke Instagram, aku buat akun Instagramnya, buat marketing online-nya gitu. Tapi kita kadang-kadang melupakan selling yang tadi itu, padahal itu sebetulnya fondasinya banget untuk mengembangkan bisnis, terutama kalau kita baru mulai ya, dari sama sekali belum pernah selling, terus kita jualan. Walaupun kita online pun, kayaknya saya lihat tadi kita masuk online, Zoom-nya di online, workshop-nya di online, tapi gerakan offline-nya itu nggak akan pernah berhenti gitu. Tetap aja kita networking, tetap aja kita bangun jaringan gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekarang kepikirannya hanya, aku udah punya ide nih, udah punya targetnya udah jelas dan lain-lain, tapi masih hanya upload-upload di online dan lain-lain, belum bangun jaringan di offline, bisa ditiru, bisa mulai untuk belajar selling, karena memang sebagai seorang pebisnis ya, kayaknya itu transisi dari kita yang belum biasa berbisnis jadi berbisnis, ya mencoba ya untuk jualan tadi ya, untuk selling secara personal tadi, itu skill yang sangat penting ya. Nah, kalau boleh tahu, memang di awal tadi kan, saya tadi pengen nanya juga sih masalah COVID tadi ya, dan menarik juga akhirnya keluar dari Bali juga, yaitu ke Jawa, dimana kayaknya banyak banget saat ini restoran-restoran di Bali, mereka punya makanan yang bisa di-package untuk dikirim ke Jawa, pun melakukannya juga saat ini ya, kurang lebih. Jadi, nyari reseller yang di daerah Jawa, buka ke daerah Jawa juga, sehingga bisa lebih bagus lagi salesnya secara keseluruhan. Nah, kalau dari di tempe sendiri, modalnya waktu itu berapa? Karena sempat di-share di salah satu video atau salah satu artikelnya dari Bro Benny, yang sempat mention juga kan, karena banyak kita kan yang punya mindset, kalau misalnya aku upload di online terus nggak jalan, berarti ini karena aku nggak punya modal yang cukup. Padahal mungkin solusinya tadi adalah sellingnya, yang kita belum coba untuk selling keluar dengan baik. Nah, kalau boleh di-sharingin dulu gimana sih waktu awal mulai tempe? Jadi kalau yang modal awalnya sih benernya nekat. Modal awalnya nekat, punya ilmu sama kemampuan yang kita punya ya hajar aja lanjut. Tapi kemampuan yang menurutku harus dimiliki setiap orang tuh adaptif. Jadi di situasi seneng, susah, sulit itu kita harus adaptasi. Kita harus cari solusi dari tiap masalah. Kayak ketika awal jualan itu ketika saya sebagai kayak orang salesnya sendiri ya udah bikin sendiri, jualin sendiri kan. Ya aku cari adalah satu relation ke customer, kedua how to sales well, bagaimana cara nawarin yang benar gimana sih, kemudian how to solve the problem. Ketika kita jual, kita kan nanya feedbacknya mereka gimana. Ada yang ngasih feedback positif, ada yang negatif, ada yang so-so. Dari situ kita belajar untuk upgrade terus. Jadi di sana kita yang paling penting adalah menyelesaikan masalah dari customer dan ngambil feedbacknya mereka kayak oh ternyata kurangnya di sini, itu belajarnya banyak di sana untuk menyelesaikan masalah mereka. Di situ ketika kita bisa solve mereka malah bakal jadi repeater customer, akan jadi repeat order lagi. Dan yang aku bangun adalah personal branding ke mereka. Kayak ketika jualan langsung ke customer, misalnya ganti anak sales, beda orang itu mereka kayak brandingnya mana ya? Brandingnya mana gitu. Jadi akunya yang cari melakukan produknya kadang. Jadi menarik mention personal branding juga ya. Nah, ini kata personal branding ini kadang-kadang diartikan lain begitu kita masuk ke online. Kalau di online kan membangun personal branding itu artinya kita posting-posting, sharing-sharing dan lain-lain. Ya. Tapi sebagai seorang pebisnis teman-teman, personal branding itu dibangun dari kita berjualan ya. Jualan, kenal sama orangnya, kenal sama Benny-nya, akhirnya dapat personal brandingnya ya. Nah, jadi personal branding sebagai seorang sales itu dibentuknya kadang-kadang seperti itu, nggak hanya dengan sharing-sharing, katakanlah kalau kita kan di online kita mengenalnya, ya udah kita bangun personal branding, ya udah deh kita buat postingan di Instagram, misalnya 1 minggu posting 3 kali, misalnya gitu, nah itu personal branding gitu. Tapi sebetulnya kalau teman-teman penjual atau teman-teman pebisnis, personal branding itu dibangun memang dengan kita berjualan ya, bertemu dengan orangnya langsung, targetnya langsung, kenal dengan brandingnya dan lain-lainnya. Dan juga untuk personal branding itu harus ada khasnya sih, kayak ini ada anak muda, anak rantau yang tiba-tiba di Bali nyasar, terus
dia dagang tempe, dia jualan tempe, usaha tempe, kayak orang, oh ya taunya Benny ya Benny tempe gitu. Jadi kayak spesifik gitu. Itu juga perlu sih. Kita ada spesifiknya, skillnya di mana atau usaha kita tuh di mana. Jadi orang lebih mudah mengenal kita. Nah, setelah itu modal awal usaha tuh benernya nggak banyak. Apapun bisa kita jadikan bisnis sih. Skill juga bisa, product knowledge juga bisa. Apa Benny ada 4 model ya. Saya nonton video-videonya ada apa ya? Apanya itu Ben? Boleh di-sharingin nggak? Jadi kalau usaha tuh benernya bukan modal istilah ekonomi, uang tuh di nomor 1, itu nomor belakangan. Yang pertama itu ya keberanian. Keberanian, terus sih kalau aku punya 3P, 3 pedoman, passion, and persistent. Passion sabar, passion hasrat, kita sukanya di bidang apa, hasrat. Persistent, ya kalau gagal coba lagi, itu perlu sih. Dan yang keempat sekarang adalah adaptif. Kalau dulu aku sebelum COVID ya 3P aja, passion, persistent. Jadi kalau ibaratnya kita tuh kayak bayi mau belajar merangkak, berjalan, berlari kan sabar kan, jatuh terus, dia sabar, diulang lagi. Passion, kita harus tahu sukanya tuh apa. Ketika kita suka on something atau kita skillnya tuh diasah ke sana, itu akan terus upgrade. Jadi kita harus tahu kekuatan kita tuh di mana, kelemahan kita tuh di mana, dan kita sukanya apa. Kemudian persistent, ya kalau gagal jangan nyerah, bangkit lagi, nyoba lagi. Kadang orang tuh tinggal nyoba sedikit lagi kayak oh yaudah gagal, selesai, nggak jadi. Padahal kalau mereka mau asal lagi pasti bisa. Gitu. Harus kalau gagal coba lagi. Wah. 3P itu menandakan bahwa di situ juga nggak langsung berhasil ya, nggak langsung instan. Kadang-kadang ada mindset yang orang tuh bertanya, misalnya aku nih punya budget 50 juta, aku punya budget 100 juta. Ada nggak ya aku mau buat usaha apa ya yang kira-kira aku tuh nggak pakai waktu aku, nggak menyita waktu, masih bisa olahraga, masih bisa kumpul sama keluarga gitu ya, punya budget 100 juta. Nah itu gimana tuh yang mindsetnya kayak gitu? Padahal kita kan kalau bisnis melihat dari Benny kan ternyata realitanya nggak kayak gitu ya. Nah gimana Ben kalau ada orang nanya kayak gitu? Aku punya nih 100 juta nih, tapi maunya tuh usaha yang nggak nyita waktu, yang bisa kumpul sama keluarga, masih bisa olahraga gitu misalnya. Jadi kalau dari aku sih, sekarang di era COVID juga kan, kita kan harus adaptif. Kalau punya budget segitu, kumpulin teman-teman yang punya skill masing-masing kan, di keahliannya bidang masing-masing. Misalnya aku di bidang R&D, ada yang di bidang sales, ada yang di bidang marketing. Kita kumpulin orang-orang seperti itu, joinan, itu juga bisa. Jadi nggak semuanya dimulai dari totally nol, kayak nyoba satu-satu. Itu akan mengurangi juga trial error-nya. Gitu. Tapi kayaknya kalau nggak nyita waktu di awal-awal tuh nggak mungkin deh kayaknya ya. Bahkan mungkin saya yakin kalau Benny aja bisa jadi mungkin seharian kerja terus, mungkin semingguan juga kita harus bekerja terus ya. Karena kan apalagi kita yang tadinya belum masuk ke dunia entrepreneur, begitu masuk jadi pebisnis harus jualan, harus ke sana kemari, itu waktunya tuh kerasanya cepet banget ya. Dan Senin sampai Minggu tuh kerasanya kayak oh, udah Senin lagi, udah lewat lagi harinya gitu kan. Jadi kadang-kadang buat teman-teman yang baru mau masuk ke bisnis, baru mau masuk untuk mulai usaha, itu kita memberikan ya 100%-nya lah dari diri kita ya. Bahkan saya nggak tahu apakah sekarang Benny udah bangun tim juga, udah bangun SOP juga dan lain-lain. Yang biasanya kan kalau udah kayak gitu baru kita bisa tanda petik melepas dari bisnis gitu. Tapi sebelum bisnisnya jalan ya sebisa mungkin kita biasanya kerjanya betul-betul ngasih semuanya ya dari awal juga ya. Kalau dari aku tuh bisnis nggak bisa totally autopilot, tuh belum bisa. Aku semua juga orang ada kayak, oh aku mau inspeksi bisnisku sendiri nih, ngawasin, coba cek reportnya atau gimana. Jadi nggak bakalan bisa seperti langsung autopilot. Nah, kalau dari aku sih kalau mau bisnis tuh harus make it fun. Bisnis itu fun. Jangan sampai bisnis menyiksa diri. Kalau awal-awal emang belum nangkep idenya kayak, wah bisnis itu sebenarnya fun lah ya. Kayak ya udah nikmati prosesnya walaupun juga susah gitu. Kadang kerja sampai mungkin nanti kan kerja 14 jam ya kalau di restoran ya. Kalau aku bisa kerja lebih dari 14 jam, 15 jam. Tidur tuh kadang sampai jam 2, tapi prosesnya dinikmati. Jadi aku tidak berusaha untuk kayak oh ya udah putus asa atau kayak banyak ngomel. Ya udah jalani aja all the way along the way dan make it fun. Kayak
pasti suatu satu aja ada manisnya. Dan make it fun ada, jangan bikin pusing gitu. Kalau di situ kita udah nikmati prosesnya ya nyaman aja sih. Jadi kayak oh kayak gini ya, susahnya seperti ini, mudahnya seperti ini, apa yang harus diperbarui. Jadi fun gitu. Ibaratnya kita berbisnis itu udah jadi identity diri kita ya. Ya kita memang memilih untuk bisnis gitu, bukan yang kayak ya udah deh aku sampingan berbisnis, siapa tahu booming, habis itu nanti kalau booming aku jadi berbisnis deh. Nah kayak gitu kan kadang-kadang kan yang biasanya malah berpikir ya udah kalau udah di bisnis yang naik turun, karena kan bisnis itu selalu naik turun ya. Tadinya dari ini COVID, terus COVID itu pasti benar-benar impact-nya cukup besar, apalagi tadi Benny sempat mention aku mulainya dari offline, aku pemasarannya juga di offline. Begitu kena hit COVID, saya aja ngeliat di Bali aja jalanannya pada kosong kan di awal-awal itu kan. Itu pasti hitnya pasti besar gitu. Nah kalau kita nggak membuat pebisnis ini sebagai bagian dari identity diri kita, itu begitu kena yang kayak gitu, kalau dihitung berdasarkan moneterinya atau finansialnya, mungkin kita juga sama-sama tahu pasti kurangnya sangat jauh banget. Tapi kalau kita ngeliat, ya aku ini emang pebisnis, mau gimana pun ya aku berbisnis gitu ya. Kalau udah sampai identity, maka teman-teman jatuh apapun ya kita nggak ada jalan lain lagi kecuali mulai bisnis lagi, karena memang aku ini pebisnis gitu. Beda kalau kita ya udah aku bisnis ini kalau lagi untung ya jadi pebisnis, kalau misalnya lagi pas nggak terlalu bagus aku coba lagi deh masuk ke kerjaan lagi gitu, atau jadi karyawan lagi atau jadi freelancer lagi gitu ya. Tapi saat kita udah punya mindset ya kita mau berbisnis, ya udah naik turunnya bisnis itu ya jadi pengalaman buat kita aja ya dijalani ya. Itulah model yang aku sebutin tadi kan, persisten dan adaptif. Itu harus dimiliki totally orang bisnis. Kemudian menurutku itu rasa bersyukur yang harus dipunya. Kadang orang kayak kemarin sempat nih ketika down-downnya kan awal COVID, shock tuh, wah belum pernah mengalami situasi seperti ini. Kayak semua orang pasti totally sama, kayak belum pernah mengalami situasi seperti itu. Kemudian langsung slip, semua langsung ngedrop. Tapi aku kayak oke, mundur dulu, istirahat sejenak, ngambil waktu untuk meditasi. Jadi kita menangin diri, nggak ikut kayak emosi dengan berita A, berita B, dengan usaha kayak ini kan. Mundur dulu, take a break, meditasi, belajar untuk sabar, belajar untuk mengenali lebih diri, kemudian bersyukur. Oh, aku bersyukur loh, walaupun COVID gini masih kasih kesehatan, nggak kena COVID, nggak keluar biaya untuk rumah sakit gitu kan. Oh, aku masih bersyukur karyawanku semua masih sehat-sehat. Oh, masih bersyukur walaupun turun tapi nggak totally shutdown bisnisnya. Di situ ketika rasa bersyukur kita digali, tumbuh, berkembang, kita semakin kuat gitu. Oh, tiba-tiba banyak inspirasi ide. Boom, boom, boom. Oh, bisa ini, bisa itu loh. Banyak yang bisa dimanfaatin. Jadi ketika kita nggak terlalu banyak mikir karena pandemik atau karena situasinya, kita mikir, oh, tiba-tiba muncul solusinya seperti ini, ide seperti ini. Gitu. Jadi take a break itu perlu. Jangan push, dihajar terus. Kadang otak tuh butuh istirahat juga. Wah, keren banget ini. Karena mungkin dari umurnya Benny 25, mulainya 21, belum naik turun, ini kan bisnis pertamanya Benny juga, tapi kena hitnya cukup gede, langsung kena hit COVID. Tapi bagaimana cara Benny merespon ini inspiratif juga, yaitu take a break, cari waktu buat kita berpikir lagi ya, reassess ourselves juga, gimana sih aku harusnya ke arah mana sih, aku harus buat strategi apa lagi ya, ternyata penting sekali. Tapi kalau boleh tahu, tadi dari waktu marketing awal itu kan dari jualan nih dari awal, terus mulai ke pemasaran, memasarkan ke toko-toko, memasarkan ke restoran, ke retail, dan lain-lain. Kerjasama. Nah, gimana sih kita yang tadinya nggak biasa untuk nyari kerjasama? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang penasaran. Aku mau dong kalau misalnya bisa masukin barangku, mungkin bukan di tempe tapi di tempat kuliner yang lain atau di produk yang lain. Tapi aku mau nih punya impian bisa masukin ke hotel-hotel misalnya. Punya impian bisa masukin kerjasama ke retail. Itu gimana sih Ben caranya Ben? Mungkin teman-teman ada yang nanya kayak gitu ya. Itu apa yang Ben lakukan waktu itu? Jadi yang awal karena aku udah bangun personal brandingku, orang udah kenal nih, udah Benny Tempe ini udah diingat. Kemudian orang jadi seneng kepribadianku. Itu kayak connecting dot. Jadi lewat networking satu orang itu bukain pintu yang lain. Itu penting banget. Jadi ini ada Benny loh, ini cobain dong gitu. Nah, setelah kenal orangnya, kita ya komunikasi biasa, as a friend gitu aja. Kemudian ya kasih sampling.
sampling produknya, minta feedbacknya seperti apa. Itu ya kita tawarin, mau nggak ini bisa supply ke restorannya atau supply ke toko retailnya gitu, karena produknya menarik gitu, dan enak. Jadi yang penting awalnya dari networking dulu. Jadi aku percaya dari satu orang itu bisa dibukakan pintu yang lain gitu. Dari situ orang akan kenal dan produknya juga udah nyoba, kalau suka pasti mereka akan ambil. Oke, jadi tadi setelah di pandemi shifting ke arah marketnya berubah, di online kan juga, dan yang menarik mungkin juga ada dari sisi mix produknya ya, ternyata nambah ya kan. Sekarang buat yang kayak energy ball ya, atau itu ball itu ya. Nah itu kayaknya baru ya, baru ada sekarang ya. Nah mungkin itu dari shiftingnya Benny juga di kala pandemi sekarang ya. Kayaknya itu targetnya juga agak bergeser kan dibandingkan dengan yang awal-awal itu. Nah boleh nggak sih di-sharingin ke teman-teman apa sih dibalik latar belakang Benny untuk membuat si energy ball ini? Jadi ide awalnya sih dari kita sendiri kebetulan. Kita punya tempe berlebih, mau jadiin apa ya, kalau diolah keripik sama kue kan itu aja produknya. Iseng-iseng kebetulan aku suka uji coba nih R&D, tempenya diolah tepung, dicampur sama kurma. Kan heboh tuh tahun lalu kan 2020 heboh, kurma dimakan sama tempe mentah. Kebetulan aku nyoba sendiri kurma sama tempe mentah, tapi kok kurang demen ya gitu. Akhirnya iseng-iseng kenapa nggak tempenya diolah jadi tepung, tapi itu campur sama kurmanya. Setelah dibuat bola-bola, bulat-bulat, dimakan enak kok. Terus juga ya rasanya, walaupun tempenya nggak terlalu berasa, tapi kita ambil tempenya adalah sebagai proteinnya. Di proteinnya dimasukin ke protein ball itu. Terus setelah proteinnya. Jadi berawal dari masalah dan ada juga tren sih. Karena di awal-awal itu kan kita buat tempe keju sama tadi ada yang bawang. Ternyata yang kejunya ini jadi hits. Karena orang-orang pada suka disebarin ke teman-teman kita. Yang bawangnya ini kan sempat ada gagal-gagalnya gitu. Jadi, oh ya udah kita fokus ke yang keju. Terus dari keju ternyata ketemu sama pelanggan-pelanggan. Terus, oh ternyata pelangganku ini pada suka yang bentuknya keripik. Ada yang buat yang cookies dan lain-lain ya. Sifatnya lebih kayak, mungkin kalau aku boleh sebut kayak oleh-oleh ya. Ininya ya, kategorinya ya kayak chips dan lain-lain gitu. Itu dari situ. Terus ternyata ada peluang lagi setelah ngebaca keadaan yang sekarang. Oke, kalau gitu aku coba buat yang baru lagi nih, yaitu mungkin sekarang bukan di ranah oleh-oleh tapi lebih ke arah healthy ya. Jadi kayak gitu ya. Itu apa yang terjadi sekarang? Apakah di kala pandemi kayak gini di Bali itu juga lagi booming juga market healthy-nya atau gimana? Kalau market healthy di Bali sih udah long way jalan terus, jadi lebih stabil. Kalau di area Jawa Kota besar kan produk healthy food kan semakin dicari kan. Jadi akhirnya kita oke lah nambah produk coba-coba gitu. Setelah kita iseng, kita tanya teman-teman juga untuk kualitas rasanya itu kita berani pasarin. Jadi awalnya ya ada risetnya dulu, orang sukanya apa sih gitu. Terus dari situ juga kita lihat, karena berawal dari tempe mentah yang cuma ketahanannya cuma 1 minggu, kita mikir tempe ini bisa diolah apa untuk satu menambahkan value dari tempe itu sendiri, kedua adalah memperpanjang usia dari tempenya, ketiga produknya unik. Jadi kita ingin menciptakan suatu produk yang memecahkan masalah karena tempe mentah. Gitu. Kemudian setelah kita menciptakan olahan snacknya, orang mulai tahu, oh tempe bisa diolah jadi kue kering ya, unik banget loh, pengen nyoba. Kalau kamu nggak ceritain dia tempe, aku nggak tahu loh. Kadang banyak orang yang tahu gitu. Jadi dari situ kita kayak bisa mengambil klik poinnya adalah bahwa bisa loh tempe jadi hidangan yang kreatif gitu. Nggak cuma goreng, dibacem, diopor. Sehingga Indonesia tuh dikenalnya apa sih? Gak cuma nasi goreng, ada juga tempe, dan tempe bisa mendunia. Nah, terus kalau yang dari chips akhirnya menemukan needs yang kesehatan juga kayak gitu ya, sama ya. Artinya aku ngelihat kayak ada polanya gitu, bahwa dari awal kita coba buat sebuah produk keju, misalnya tempe keju, habis itu kita kasih dulu nih ke sekitar kita, terus ternyata kalau bagus, enak, baru itu yang kita dorong lagi untuk kita pasarkan ya. Itu juga berjalan waktu lagi ngebuat produk-produk lainnya juga ya.
kita coba tes dan lain-lain, kita sebarin, ternyata responnya membahagiakan, ya, kita menyenangkan melihat mereka nyobain dan ternyata senang banget. Dan itu pun begitu shifting pun sama ya, kita buat yang tadi energy ball tadi yang untuk healthy, terus kita coba lagi, kita pasarin, ternyata itu yang ditangkap. Tapi kalau boleh tahu, itu kan yang memang sudah ditangkap sama market nih. Pasti mungkin testingnya nggak hanya satu. Mungkin aku coba 5 variasi ini misalnya. Terus dari situ ternyata satu yang jadi pemenangnya nih, yang tadi tempe keju, lalu kedua yang ada chipsnya atau yang ada lebih ke arah kritik gitu, atau yang sekarang energy ball. Itu waktu lagi proses menemukan itu kayak gimana sih Ben? Mungkin teman-teman di sini bisa belajar value-nya, gimana cara kita untuk menemukan produk terbaik untuk kita pasarkan. Kalau dari aku sih riset dulu ya, kita harus tahu target market kita tuh siapa, kemudian kita harus tahu mereka sukanya apa sih. Nah, ketika kita pengen tahu mereka sukanya apa, ya kita riset dulu dari target marketnya. Oh, misalnya target marketnya ibu-ibu atau anak muda ini sukanya makanan yang micin-micin pedas-pedas misalnya. Oh, ibu-ibu pengen produk yang healthy, natural untuk anaknya misalnya. Kita harus tahu dari segitu dulu. Kemudian kita breakdown lagi. Oh, misalnya produk yang healthy, natural, yang kita cari ini apa sih yang hits? Ada yang produk trend, ada yang apa, kita tahu dulu. Setelah itu ya kita bikin, kemudian pasarin, ngasih sampling dulu sih, ngasih sampling. Jadi kadang teman-teman ya tak kasih gratis itu, cobain gitu, cobain, aku cuma pengen tahu feedbacknya. Dan aku bilang minta feedbacknya jujur ya, jangan nggak enak dibilang enak, nggak enak ya bilang aja nggak enak. Jadi itu malah buat ngebus kita untuk memperbarui resepnya. Jadi kita kasih, nggak usah bayar, yang penting aku mau feedback dulu. Setelah itu kita dapetin feedback mereka, kita filter nih, oh mana yang bisa kita upgrade, mana yang bisa kita pakai, mana yang kita kill produk. Jadi kalau produknya itu emang udah nggak oke ya kita kill aja, kita bunuh aja, kita spirin. Tapi kalau menurut kita kayak ini produk bisa loh, kadang aku kayak punya perasaan seperti itu kan, kayak I have the feeling ini produk bisa, ya kita pikirin dulu apa yang bisa di-upgrade gitu. Produk bagus, belum tentu orang bilang feedbacknya jelek, belum tentu itu produknya jelek, tapi belum sempurna. Jadi kita harus sempurnain lagi. Wow, ini luar biasa value-nya teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai pebisnis, terutama yang kan kita mulai bisnis, aku mulainya online aja deh. Tapi karena kita mulai online, kita lupa untuk testing ini ke market. Ini yang kita nggak punya luxury di online untuk melakukan ini sebetulnya. Katakanlah aku dropship nih dari marketplace, aku ngambil barang, atau dari supplier aku ngambil barang, aku jual di online. Nah ini kita produk ini belum kita testing ke market kita. Kita nggak tahu respon mereka ini kayak gimana. Apakah hanya di pikiran kita aja, kira-kira mereka suka kita jual, atau kita bisa seperti tadi Benny bilang bahwa kita coba ambil sampelnya kita kasih ke orang di sekitar kita dan lain-lain, mereka udah tahu responnya seperti apa, modifikasi, apakah perlu dimodifikasi atau perlu di-kill, baru setelah kita udah tahu, ini udah optimize, baru itu kita bisa masukin ke online dan kita blast dengan luas ya, karena online ini kan sebenarnya memperluas exposure aja ya, bukan tiba-tiba yang sebetulnya nggak fit ke market, kita online kan jadi bagus, nggak juga ya, tapi online ini hanya tools aja. Kadang-kadang kita masuk ke online ini dengan barang atau produk yang belum tahu ini untuk siapa, ini manfaatnya apakah sudah dirasakan atau belum, dan lain-lain. Nah, ini jadi PR buat teman-teman yang mungkin saat ini udah punya ide sih, tapi selama ini baru ide, baru mikir targetnya ini dan lain-lain, baru berpikir peluangnya di sini, tanpa pernah buat sampel, tanpa pernah dikasih ke orang-orang sekitar. Nah, ini jadi PR buat kita semua ya, buat teman-teman yang lagi berpikir untuk mulai bisnis. Wah, thank you banget Ben, ini insight-nya luar biasa. Dan ternyata dengan langkah masuk ke kedelai lokal ini, bahan menggunakan kedelai lokal, jadi nggak berimpact sama krisis kedelai yang kemarin ya, kan kemarin naik harga kedelai ya, di tahun Januari ya, Januari itu kan sempat naik, itu pakai kedelai lokal. Nah itu ada isunya nggak sih dari sisi Benny sendiri, dari sisi memasarkannya atau dari sisi produksinya? Karena kan sebetulnya kedelai lokalnya kalau nggak salah ya, saya sih sebenarnya baca-baca aja karena memang bukan di dunia kuliner, tapi kayaknya kedelai lokalnya kan lebih mahal dari sisi cost production-nya dibandingkan dengan yang kedelai impor ya. Tapi Benny memutuskan untuk membuat barangnya atau produksinya ini dengan kedelai lokal. Apakah ini dari sisi mungkin tadi testing market, ternyata orang merasa kedelai lokal ini lebih enak nih buat mereka, atau gimana sih pertimbangannya, Ben? Jadi kebetulan setelah kita mencoba selling produk kita dan target market kita adalah orang yang lebih concern ke arah kesehatan.
Jadi most of them itu kadang nggak mau sama produk kedelai impor, karena kedelai impor ini transgenik. Jadi ketika kemarin isu harga kedelai naik 1.000 rupiah kan pada heboh. Jadi kan kayak naik 1.000 doang itu udah kayak harganya jauh sama harga kita berarti price-nya kan. Kayak, lah kok heboh banget gitu. Padahal kenyataannya kedelai lokal itu kenapa lebih mahal? Satu, produktivitasnya lebih terbatas daripada yang impor, yang Amerika. Kalau Amerika nih misalnya aku mau produksi besok 1 ton, atau besoknya lagi 2 ton, itu bahan bakunya udah ada, udah terjamin suplainya. Tapi kelemahannya adalah dari tingkat kesehatannya, karena kedelai transgenik itu dibutuhkan dapat mengakibatkan kanker. Dan kalau di Amerika sendiri kedelai impor itu Amerika tuh nggak konsumsi, lebih banyaknya untuk makan ternak. Nah karena mereka emang target marketnya lah negara Asia, mereka buang kedelai impornya ke negara Asia. Gitu, oke. Jadi menarik banget karena tadi aku juga ngeliat ada di bawahnya yang komen salah satunya aku juga tempat tempe juga nih, aku juga penjual tempe nih, aku di tempat industri tempe juga. Nah sayangnya mungkin teman-teman kita yang di area agribisnis mungkin ya atau pertanian atau di kulineri yang dekat dengan bahan baku yang sifatnya pertanian itu masih mungkin jualannya itu banyak yang komoditi. Aku jual tempe, biasanya kan kalau tempe itu ya udah tempe terus aku jual tempenya gitu. Ternyata kalau Bendy ini dikasih value editnya macam-macam. Ada yang dijadikan value edit keju, ada yang jadi cookies, dan untuk target market yang jelas juga. Nah, apalagi tadi aku baru lihat juga dari YouTube-nya itu kan kelihatan packagingnya ini tempe, terus kelihatan juga gimana cara Bendy untuk creating nggak hanya ditambah value-nya aja, tapi juga dipikirin sampai brandingnya juga. Nah, yang saya penasaran ada mungkin saat kita mulai, kita belum bisa berpikir sampai sejauh itu ya, sampai saat Bendy seperti sekarang ini gitu. Nah, kira-kira dari progresnya Bendy dulu itu, gimana sih kita berprogres dari awal sampai sekarang Bendy punya sebuah brand ini tempe yang juga brandingnya dipikirin banget, sampai Instagramnya, sampai dan lain-lain. Tapi itu di titik mana Bendy mulai berevolusi sampai seperti itu? Jadi awalnya tuh aku suka ngonsepin sesuatu. Awalnya setelah lulus dari kuliah kan, wah iseng mau bikin brand apa nih gitu. Awalnya bukan ini tempe Bali, awalnya tuh namanya Uncle Ben. Uncle Ben. Soalnya aku lihat Ben itu dipanggilnya juga di tempe Uncle Ben kan. Tapi ternyata brand awalnya tuh Uncle Ben. Oke. Jadi Uncle Ben. Jadi kebetulan punya keponakan, sukanya kan manggil Uncle. Terus ada konsumen pun bilang, kalau si Uncle Ben itu produk Amerika dan dia jualnya beras. Jadi aku nggak mau produkku diasosiasikan dengan produk beras kan. Akhirnya bedalah ganti brand aja. Brand apa ya? Mikir lama, iseng gitu. Inspirasinya dari acara televisi gitu kan. Akhirnya, ini tempe kayaknya lucu juga nih. Tapi kita harus punya meaning kan. Gak cuma ini loh tempe kayak ini loh tempe, kalau ini loh tempe kayak sesuatu ya udah tempe, tapi kita punya meaning behind it gitu. Di INI-nya kita punya kepanjangan innovate new idea with tempe. Innovate new ideas with tempe. Oh, INI. So, kita singkat jadi ini tempe. Jadi kita tuh harus inovatif, beda dengan kompetitor. Di situ kita menjadi nilai plus beda sama yang lain. Terus sejak kapan Benny mulai kayak sekarang nih ngerancang packaging ini tempenya kan juga udah bagus nih sekarang. Itu pasti di awal-awal kita buat brand ini tempe belum kayak gitu kan. Nah kira-kira kebutuhannya sampai kapan sih? Karena banyak banget juga yang mulai bisnis dan berpikir bahwa oke, aku mau mulai bisnis nih, mungkin mulai bisnisnya bukan tempe tapi tahu misalnya ya. Tapi dari awal langsung buat branding yang komplit banget gitu. Kayak semua packagingnya di branding, lalu udah langsung buat toko dan lain-lain, dimana sebetulnya waktu awal mulai kita nggak terlalu membutuhkan itu. Karena yang penting adalah salesnya dulu kan, sellingnya dulu kan. Begitu kita sudah lancar nih, omsetnya udah lancar, baru habis itu kita boleh beralih untuk bangun brandingnya seperti yang Benny lakukan juga sebetulnya yang saya lihat. Nah, sejak kapan sih Benny mulai dari tadi kita menawarkan ke berbagai macam retail, terus kita mulai untuk coba untuk berinovasi dari sisi produknya, itu kan product innovation. Lalu lama-kelamaan Benny mulai untuk berpikir untuk ya udah kita bangun brandnya nih dan lain-lain. Itu sejak kapan gitu? Mungkin teman-teman juga memiliki pertanyaan ini, apakah aku harus dari awal langsung aku buat brandnya semua secara komplit ya, aku langsung masukin dan lain-lain gitu kan? Menurut Benny gimana Ben?
Kalau dari aku sih mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Nggak perlu sesuatu tuh harus full package sempurna. Kita perbaikin step by step mana yang prioritasnya dulu. Yang penting prioritasnya dulu tuh kita mau cari apa. Kita mau hits. Oh bulan ini prioritasnya ini. Bulan depan apa. Itu kita harus tahu. Biar nggak kepikiran kayak wah harus semua numpuk, harus mau kerjain semua. Enggak. Itu harus one by one. Terus kayak aku pertama ya solving problemnya dari customer. Customer tuh masalahnya apa yang mereka cari, apa yang bisa aku bring. Gitu. Baru next step, oh aku bisa kasih nih mereka. Terus mereka akan request, Pak produkmu enak nih, benerin lagi marketingnya, benerin lagi packagingnya, benerin lagi brandingnya. Jadi perbaiki one by one dari feedback customer malahan. Gitu. Kemudian ketika kita switching ke online, dia bilang, aku nggak pengen beli di website, buat dong marketplace-nya gitu. Jadi kita buatin juga. Tapi kita juga lihat apakah yang mereka katakan itu peluangnya besar atau kecil. Jadi kita juga filter nggak keinginan semua customer tuh bisa kita tampung, bisa kita realisasikan nggak bisa. Jadi kita harus filter juga. Gitu. Kembali lagi ke customer ya, segala hal yang kita majukan brandingnya dan lain-lain. Jadi emang penting banget sih di awal kita memastikan kita jual dulu, tes dulu produknya ke pasar, kita bisa lihat bukan hanya menebak-nebak dari feedback yang menurut kita mereka bakal suka, tapi mereka yang bahkan memberikan feedback ke kita ya. Nah mungkin terakhir, karena ini juga ternyata sudah sampai 1 jam lebih, menarik banget soalnya teman-teman perjalanan dari Benny ini betul-betul kita bisa meniru, karena Benny ini kan dari awal sampai sekarang benar-benar merintis bisnisnya sendiri juga, dan kita bisa melihat perjalanannya ya. Dari mulai offline, nyebarin ke berbagai tempat, lalu sekarang mulai pindah ke online dan develop produk baru. Nah, mungkin terakhir adalah pesan buat teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis, apa sih mungkin 3 pesan dari Benny buat teman-teman yang ingin memulai bisnis. Sama terus habis itu kayaknya buat teman-teman yang sekarang lagi nyari peluang nih mungkin, karena ini tempe kan unik banget, sekarang baru ada di Bali, mungkin teman-teman sekarang ada di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi, ataupun di pulau lainnya. Mungkin Benny juga bisa sharing apakah ada peluang reseller dan lain-lain juga. Silakan Ben. Jadi kalau dari aku yang penting mulai aja dulu gitu. Jangan takut, mulai dulu, lakuin. Kita juga harus tahu potensinya seberapa. Kita harus tahu kelemahan kelebihan kita. Kemudian ya lakuin. Dari situ ya along the way kita pasti akan nemuin batunya. Tapi ya aku bilang 3P. Passion, persistent, dan satu lagi adaptif. Itu yang penting. Gitu. Pasti bisa, dan support produk lokal. Oke, terus kalau tadi untuk reseller, apakah Benny bisa open reseller juga buat di teman-teman yang ada di daerah lain, bisa kontak kemana Ben? Bisa diinfokan juga? Boleh, nanti bisa DM ke kita di Instagram, atau ke WA kita juga ada di link di Instagram profile, atau ke email kita di intempe@gmail.com. Stay tune. Nanti 3 DM aja. Juga ke Instagram Sekolah Pebisnis, teman-teman bisa cek di captionnya, itu ada Instagramnya Ini Tempe sama Instagramnya Benny juga, bisa masuk ke sana aja terus di DM ya Ben ya. Nanti di Oke Benny, thank you banget udah hadir di Sekolah Pebisnis dan sharing-sharing ke teman-teman. Ini pasti jadi berguna banget buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis ya. Banyak banget insight-nya. Thank you Ben. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sukses terus ya. Thank you, Mas Abbas. Yo, sama-sama. Bye-bye.